Pernah kepikiran nggak sih kalau ada hubungan antara teks militer yang umurnya udah 2.500 tahun sama film dan buku yang kita suka banget hari ini? Kayaknya nggak nyambung kan? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya seorang jenderal dari zaman kuno justru bisa jadi cetak biru rahasia buat para pencerita paling hebat di dunia. Nah, semuanya itu berawal dari satu kutipan ikonik dari seni perang. Semua peperangan didasarkan pada tipu daya. Kalimat yang dahsyat ini ternyata bukan cuma jadi fondasi buat menang di medan perang, tapi juga, dan ini yang menarik, jadi kunci buat menciptakan cerita yang benar-benar bikin kita nggak bisa berhenti baca. Ini dia, pertanyaan utamanya. Emang apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang ahli strategi militer kuno buat kita terapkan di meja kerja kita sebagai penulis? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, prinsip-prinsip Sun Tzu itu ibaratnya kayak blueprint yang super kuat dan gak lekang oleh waktu buat merangkai cerita yang menarik. Ini bukan cuma soal perang loh, ini soal gimana caranya kita mengendalikan apa yang audiens pikirkan, rasakan, dan harapkan dari cerita kita. Oke, kita mulai dari prinsipnya yang paling terkenal. Kalau semua peperangan itu tipu daya, berarti penceritaan yang hebat itu intinya juga sama. Ini tuh soal seni gimana caranya bikin kita penasaran setengah mati, pengen terus ngebalik halaman. Nah, di dunia penulisan, ini ada istilah kerennya narrative misdirection atau penyesatan naratif. Ini tuh seni buat ngebimbing audiens ke satu arah, tahu-tahu dikejutkan dengan sebuah tikungan yang sama sekali nggak disangka-sangka. Ini permainan pikiran yang disengaja. Coba deh kita bandingin langsung. Di medan perang, seorang jenderal bisa aja pura-pura mundur buat ngejebak musuh. Nah, di atas kertas, seorang penulis pakai yang namanya red herring atau umpan palsu buat ngelakuin hal yang persis sama. Ngejebak pembaca dalam asumsi yang keliru. Dan para master ini bener-bener jagonya soal beginian. Coba ingat-ingat deh gimana Agatha Christie bikin kita curiga sama semua karakter. Atau gimana ketegangan psikologisnya Hitchcock bikin kita ragu sama kenyataan. Atau twist gila di Gone Girl-nya Gillian Flynn. Semuanya pakai tipu daya buat bikin kita kecantol. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas gimana para penulis hebat itu bisa nyimbangin antara gambaran besarnya sama detail-detail kecilnya. Ini nih jantung dari sebuah cerita yang strukturnya rapih. Sun Tzu paham banget soal ini. Rencana besar itu nggak ada artinya tanpa eksekusi yang brilian di lapangan. Dan sebaliknya, adegan-adegan yang keren tanpa tujuan yang lebih besar, ya cuma jadi keributan doang, nggak ada artinya. Cara paling gampang buat ngertiinnya itu gini, strategi itu kenapanya cerita Anda, alasan utama kenapa Anda nulis cerita itu. Nah, taktik itu bagaimananya, adegan-adegan, poin-poin plot, dialog yang Anda pakai buat nyampein si kenapa tadi. Dan A Song of Ice and Fire itu contoh yang sempurna banget. Strategi besar George R.R. Martin adalah buat nunjukin gimana kekuasaan itu bisa merusak. Terus, taktiknya apa? Ya, momen-momen brutal kayak kematian Ned Stark yang bikin shock, atau pengkhianatan di Red Wedding. Setiap taktik ini bukan cuma buat bikin kaget, tapi buat negesin tema utamanya, di permainan takhta, gak ada yang aman. Tapi ya tentu aja, semua strategi dan taktik itu bakal sia-sia kalau kita nggak paham siapa lawan kita. Nah, buat seorang penulis, lawan, atau mungkin lebih pasnya partner, itu ya pembaca. Kutipan yang super terkenal ini kuncinya. Mengenal diri sendiri artinya tahu apa kekuatan kita sebagai penulis. Mengenal musuh artinya kita paham apa yang audiens kita inginkan, harapkan, dan bahkan takutkan. Terus gimana caranya? Nah, ada satu alat praktis yang inspirasinya dari cara berpikir strategi Sun Tzu, yaitu analisis SWOT yang biasa dipakai di dunia bisnis. Jadi gini, cara kerjanya buat penulis. Anda nilai kekuatan Anda. Mungkin gaya nulis Anda yang unik. Anda akui kelemahan Anda. Mungkin soal tempo cerita. Anda cari peluang di pasar dan waspada sama ancaman kayak genre yang udah terlalu penuh. Ini pada dasarnya adalah perencanaan pertempuran untuk cerita Anda. Nah, begitu kita udah paham medan perangnya, maksudnya pasar dan audiens, sekarang waktunya kita merekrut pasukan. Dan dalam cerita, pasukan kita itu ya karakter-karakter kita. Yuk kita lihat gimana filosofi Sun Tzu bisa bantu kita ngebangun karakter yang gak terlupakan. Sun Tzu itu ngejabarin ada 5 kebajikan utama yang harus dimiliki seorang komandan. Ada kebijaksanaan, ketulusan, kebajikan, keberanian, dan ketegasan. Kalau dilihat satu-satu, ini sifat-sifat yang mulia. Tapi kalau digabungin atau malah dibenturin satu sama lain dalam satu orang, wah ini jadi resep buat bikin karakter yang kompleks banget. Coba dibayangin karakter sekompleks dan sekeren Tyrion Lannister. Dia punya kebijaksanaan dalam strategi, keberanian di medan perang, dan bahkan momen-momen kebajikan yang gak kita duga. Karakter yang hebat itu ya campuran dari kebajikan-kebajikan ini, yang seringnya malah berantem sama kelemahan-kelemahan mereka.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih, Anda pakai tipu daya buat bikin tegang, Anda seimbangkan strategi dan taktik buat bikin cerita yang utuh, Anda pakai psikologi buat nyambung sama pembaca, dan Anda pakai kebajikan sebagai fondasi buat ngebangun karakter yang hidup. Ini nih persenjataan lengkap seorang penulis, yang dipinjam langsung dari seorang jenderal kuno. Nah, ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir yang menarik. Setelah melihat semua ini, apakah seorang penulis itu cuma seorang seniman yang berimajinasi? Atau jangan-jangan mereka adalah seorang ahli strategi ulung yang ngerencanain setiap gerakan buat menaklukkan hati dan pikiran kita? Coba deh renungin itu pas nanti Anda baca buku yang nggak bisa ditaruh.